Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Fatma. Ya, bagaimana kabar Bu Yanti? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu Fatma, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga Bu Yanti. Bu Yanti, sekarang ada lagi kegiatan kah? Oh, tidak. Kebetulan saya lagi istirahat, Bu Fatma. Ada apa ya? Begini Bu Yanti, rencananya besok saya mau kegiatan coaching. Nah, di sini saya mau minta tolong sama Bu Yanti. Bisa tidak Bu Yanti sebagai observer dalam kegiatan coaching saya nanti? Oh, begitu. Insya Allah saya bisa, Bu Fatma. Namun sebelum melakukan coaching, tentu Bu Fatma sudah tahu ya ada beberapa kompetensi yang akan dicapai. Saya yakin Bu Fatma sudah mengetahuinya. Oke, nah tentu saja Bu Yanti, dalam kegiatan coaching itu ada kompetensi yang harus kita capai. Yang pertama yaitu kesadaran penuh, yang kedua pendengar aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Yanti. Iya. Sepertinya Ibu Fatma sudah mengetahui ya, sudah memahami dengan jelas kompetensi-kompetensi tersebut. Nah, jadi semoga nanti dengan diadakannya coaching tersebut, si coach bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya dan menemukan ide-ide baru ya untuk pengembangan potensi dirinya. Kira-kira kapan Bu Fatma akan melakukan coaching ini? Ya, rencana saya besok Bu Yanti. Bisakah besok pulang sekolah atau setelah jam makan siang bisa Bu Yanti? Insya Allah saya bisa Bu Fatma. Ya. Oke Bu Yanti, terima kasih Bu Yanti. Sama-sama Bu Fatma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam Bu Fatma. Bagaimana kabarnya Pak Eri? Alhamdulillah agak baik hari ini Bu Fatma. Ya, tadi Pak Eri sudah kita buat janji tadi ya Pak Eri. Ada yang mau diceritakan katanya Pak Eri? Iya, makanya tadi saya menghubungi Bu Fatma karena ini ada sedikitnya masalah yang mengganjal pada diri saya, maka saya minta bantuan sama Bu Fatma. Oke. Apa yang mau diceritakan Pak Eri? Iya Bu Fatma, ini saya di sekolah, saya ada kendala masalah tentang mendisiplinkan anak di sekolah. Karena sekolah itu, makanya kita kan pengen anak itu tidak ada yang terlambat, masih banyak yang terlambat datang ke sekolah. Dari pertemuan kita yang singkat ini, kira-kira apa tujuan Pak Eri yang ingin Pak Eri capai? Iya, saya berharap dengan adanya diskusi dengan Bu Fatma, saya berharap permasalahan yang saya hadapi atau terhadap masalah kami di sekolah, yaitu mendisiplinkan anak-anak itu terdisiplin, baik datang ke sekolah, tidak ada yang terlambat, belajar dengan baik, semua aturan yang telah ditetapkan anak itu bisa mengikuti dengan sepenuh hati tanpa ada keterpaksaan. Oke, jadi Pak Eri tujuannya ingin anak murid di sekolah Pak Eri lebih disiplin lagi ya. Oke Pak Eri, sekarang boleh tidak Pak Eri ceritakan apa masalah yang terjadi sebenarnya di sekolah Bapak? Ya, masalahnya kan rutinitas saya ini sebagai wakil kesiswaan, tentu rutinitas saya, tanggung jawab moral saya bagaimana anak itu disiplin. Contoh di pagi hari, saya kan tidak berdiri di pagar dengan guru yang lain, dengan tim disiplin. Masih banyak anak-anak itu yang terlambat. Kan keinginan kita tidak ada yang terlambat. Tapi hari pertama lebih banyak yang terlambat, kedua juga begitu. Kadang
Bisa jadi 20 orang, besoknya 10, besok balik lagi 20. Jadi eh, jadi itu yang mengganjal dalam pikiran saya. Bagaimana anak ini Oke, betul-betul bisa menghargai waktu. oke, baik Pak Eri. Jadi masalah yang Pak Heri hadapi salah satunya yaitu masalah anak sering terlambat ya Pak Heri. Nah, Iya, kira-kira dari masalah anak terlambat tersebut apa penyebabnya Pak Heri? kalau penyebabnya itu banyak ya. Iya, Contohnya ada rumah anak itu yang jauh, membantu orang tua pagi, ada orang tuanya yang jualan, dia membantu orang tuanya dulu. Jadi karena bantu orang tua menyiapkan, mungkin buka tokonya, warungnya, jadi dia telat. Ada juga anak itu yang terlambat bangun. Jadi banyak permasalahan yang saya lihat. Ada lagi anak itu yang kos ya, jadi belum bisa dia kayaknya ngatur waktunya. oke. Jadi ada beberapa faktor ya Pak yang menyebabkan anak itu sering terlambat. Nah, apa yang telah Bapak lakukan usaha untuk menangani masalah anak yang sering terlambat ini Pak? Apa yang sudah Bapak lakukan? Ya, usaha kita sudah berusaha semaksimal rasanya. Karena mulai dari awal sekolah kita sudah buat aturan yang jelas. Siswa itu atau murid saya itu dari kita buat masuk hadir ke sekolah jam 7.15 itu anak sudah hadir ke sekolah jam 7.15 itu pagar sudah ditutup. Sudah kita sosialisasikan, sudah aturan itu sudah kita tempel di kelas-kelas, dan juga kita sering sosialisasikan juga pada waktu kultum, pada waktu upacara, jadi sudah kita sampaikan. Itu yang Oke, Pak, berarti Bapak sudah melakukan berbagai usaha untuk menangani masalah tersebut ya Pak. Oke, dalam penanganan masalah ini, kalau di skalakan dari angka 1 sampai 10, gimana nih posisi Bapak di angka berapa? ya kalau sebagai saya ini sebagai untuk yang bertanggung jawab pada kegiatan pendisiplinan anak, mungkin posisi saya baru di posisi 7 baru mungkin ya. Oke, Pak Eri berarti sekarang posisinya di posisi 7. Nah, kira-kira targetnya nih Pak, di posisi berapa yang mau Bapak capai? Kalau Harapannya. target, kalau keinginan hati tentu 100 bukan, nah, tapi Iya, itu sangat berat. Tapi saya minimal dapat di 90 itu sudah apa namanya, sudah senang itu untuk tahap awal ini. iya. Baik Pak Eri. Nah, kira-kira nih ya Pak, apa strategi yang telah Bapak lakukan selain yang Bapak ceritakan tadi? Oh, strategi yang akan saya lakukan, mungkin akan berkomunikasi lagi dengan baik dengan teman-teman tim disiplin, karena di sekolah kan saya udah buat tim disiplin ya. Di tim disiplin itu termasuk kepala sekolah, semua wakil kepala sekolah, kami wakil ada 4 itu masuk semua, dan juga kita ambil dari DK, guru bimbingan konseling, juga ada dari pembina-pembina, ada pembina OSIS, Pramuka, Pasusbra, PMR. Jadi itu semua kita libatkan. Kan itulah yang saya lakukan, koordinasi dengan baik dengan kawan-kawan, bagaimana bisa anak-anak ini lebih disiplin nantinya. Oke Pak Eri, berarti Pak Eri sudah melakukan strategi dan juga sudah melibatkan ya Pak Eri, melibatkan semua komponen yang ada di sekolah Bapak.
Nah, kira-kira kapan nih Pak rencana itu akan dilaksanakan? Apakah sudah terlaksana atau gimana? Ya, dengan kondisi seperti ini, dengan perbincangan kita, saya sudah mulai nampak celah apa usaha yang saya lakukan, dan tentu saya kalau bisa saya mulai melakukan rencana ini mulai dari besok sudah bisa saya lakukan. Saya komunikasikan dengan baik bagaimana membina, membimbing anak ini dengan komunikasi yang baik sesama sekolah, wakil, dengan tim disiplin yang lainnya. Baik Pak Eri, dari percakapan kita yang singkat ini, apa yang bisa Pak Eri ambil? Dengan percakapan kita ini, banyak hal yang saya dapatkan. Saya mulai menemukan bagaimana cara saya untuk mendisiplinkan anak untuk lebih baik. Mungkin saya nanti setelah berkomunikasi dengan kawan-kawan tim disiplin dan juga nanti anak-anak yang bermasalah itu yang sering-sering terlambat, mungkin saya panggil nanti kalau anaknya tidak banyak, mungkin dibawa ke ruangan itu dicoba menerapkan penyelesaian masalah itu dengan penerapan segitiga restitusi, dan juga anak-anak yang bermasalah yang jumlahnya yang banyak itu mungkin dikumpulkan secara bersamaan, nanti saya arahkan, sampaikan dengan pengertian supaya dia lebih memahami bahwa disiplin ini bukan untuk kita sebagai guru, tapi adalah disiplin ini adalah untuk diri anak itu sendiri, karena bagaimana dia nanti bisa menghadapi kehidupan selanjutnya, mungkin di tingkat perkuliahan dan lain sebagainya. Dan juga anak yang masih bermasalah mungkin bisa saya panggil nanti orang tuanya dan berdiskusi dengan orang tua bagaimana pemecah masalah anak ini biar sama-sama dibimbing dengan baik dari pihak sekolah juga dengan pihak orang tua. Baik Pak Eri, luar biasa sekali ya dari apa yang Pak Eri sampaikan. Semoga rencana ke depannya berhasil dan berjalan dengan baik, Pak Eri. Iya, Bu Fatma. Terima kasih atas ilmunya, atas diskusinya hari ini. Saya merasa senang dan lega. Ya, sama-sama Pak Eri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Fatma. Alhamdulillah ya, proses coachingnya berjalan lancar. Alhamdulillah Bu Yanti. Nah, gimana nih Bu Yanti dari pengamatan Bu Yanti tadi? Oke, sebelum saya jawab, saya mau minta pendapat Bu Fatmanya dulu. Gimana rasanya tadi? Oke, dari kegiatan coaching yang sudah saya lakukan nih Bu Yanti, saya merasa sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya Bu Yanti, di mana di situ sudah tergambar ada tujuan dari kegiatan coaching, identifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching, habis itu rencana aksi yang mau dilakukan oleh coaching, terus di situ juga ada komitmen dan tanggung jawab yang dinyatakan oleh coach itu sendiri. Nah, jadi intinya di sini Bu Yanti, si coach bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Iya. Baik, namun dari proses coaching tadi, ada tidak rasanya Bu Fatma hal yang belum maksimal gitu, atau yang menjadi kendala atau hambatan rasanya, atau bagaimana? Ya, sekali Bu Yanti, saya tadi kegiatan dari kompetensi inti
tiga ya Bu Yanti, ada tiga ya Iya, kompetensi iya, ini iya. ya. Ada 3. Saya rasa yang apa ya, kurang rasanya ya Bu Yanti di kompetensi kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya. Eh, Iya. Kalau ya, boleh tahu ada apa ya Bu Fatma ya? Kenapa bisa ini? Kenapa bisa belum maksimal di kehadiran penuhnya? ya. Sebenarnya sudah mengusahakan kehadiran penuh ya, konsentrasi, tapi sempat tadi agak lost sebentar gitu kan. Iya. Sempat terpikirkan ini Bu Yanti, ada tugas yang hari ini deadline yang harus dikumpulkan Bu Yanti. Iya, iya betul sekali Bu Fatma. Jadi memang betul, sama juga halnya dengan pengamatan saya. Saya sempat tadi melihat Bu Fatma memang kurang fokus tadi. Namun secara keseluruhan berdasarkan pengamatan saya itu proses coachingnya sudah bagus, prinsip coachingnya sudah terlaksana dengan baik, kompetensinya juga. Tapi seperti yang Bu Fatma katakan tadi, ada satu kompetensi yang mungkin karena sesuatu hal ya yang tidak disadari tiba-tiba muncul yang membuat Bu Fatma tidak fokus, yaitu tentang kehadiran penuh. Namun secara garis besar, secara umum, kegiatan coaching ini sudah berjalan dengan lancar karena saya melihat coach merasa puas dengan kegiatan coaching ini. Karena si coach ini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya, menemukan ide-ide baru untuk pengembangan kompetensinya untuk kedepannya. Ya, saya ucapkan selamat kepada Ibu Fatma atas kegiatan coachingnya, atas keberhasilannya dalam melaksanakan kegiatan coaching. Ya. Sama-sama Bu Yanti, terima kasih juga atas waktu Bu Yanti yang sudah meluangkan waktunya Sama-sama. menjadi observer dalam kegiatan coaching saya. Ya. Sama-sama Bu Fatma, mudah-mudahan dapat bekerja sama lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.